Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin kepada Bapak Wagiran, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar linguistik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi cabang ilmu linguistik, yaitu sintaksis. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Seruni Yunita Kairunisa dengan NIM 230202050 yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pembahasan materi sintaksis pada kali ini. Saya ditemani anggota kelompok saya diantaranya. Perkenalkan, saya Muhammad Fahda Mahasin dari Rombel 2 NIM 2302020040. Perkenalkan, saya Nela Syarifah dengan NIM 230202006 dari Rombel 2 PBSI. Perkenalkan, nama saya Ianatul Hafifah dari Rombel 2 PBSI dengan NIM 23020200034. Nah, karena kita membahas terkait materi sintaksis, maka kita harus mengetahui apa itu pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang kajian ilmu linguistik yang mempelajari antar hubungan kata yang membentuk sebuah frasa, klausa, bahkan kalimat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait kata dalam materi sintaksis. Objek kajian kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sebuah kalimat. Secara morfologi, kata dibedakan menjadi dua kelas, yakni kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Kelas kata ini masing-masing mempunyai klasifikasi loh. Apa aja sih klasifikasinya? Yuk kita sebutin. Untuk kelas kata terbuka terdiri dari yang pertama nomina atau kata benda, yang kedua verba atau kata kerja, yang ketiga adjektiva atau kata sifat. Teman-teman tahu nggak apa itu nomina? Nomina adalah kata yang mengacu pada hewan, manusia, konsep atau pengertian. Sedangkan verba atau kata kerja merupakan kata yang menyatakan tindakan, perbuatan atau proses yang umumnya menjadi fungsi sebagai predikat. Yang terakhir adalah adjektiva. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang memberikan keterangan secara khusus terkait sesuatu yang dinyatakan nomina dalam kalimat. Nah, untuk kelas kata kedua, yakni kelas kata tertutup, terdiri dari adverbia, konjungsi, preposisi, interrogativa, pronomina persona, pronomina demonstrativa, numeralia, interjektiva, artikulus, kata fasis, dan juga partikel penegas. Segitu dulu materi terkait kata. Untuk materi frasa, klausa, dan juga kalimat akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan dan bersifat non-predikatif, serta menduduki satu fungsi makna sintaksis dan tidak merubah makna. Berdasarkan kedudukannya, frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa koordinatif dan subordinatif. Frasa koordinatif yaitu kedua unsur frasa tersebut sederajat, contoh adik kakak, sawah ladang, dan jual beli. Kedua, frasa subordinatif, yaitu frasa yang kedua unsur pembangunnya tidak sederajat, contoh mobil paman, topi jerami, dan lompat jauh. Berdasarkan hubungan kedua unsur frasa, frasa dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Frasa endosentrik yaitu distribusi kedua unsurnya setara atau memiliki hubungan, contoh rumah besar, pelari cepat, dan mobil paman. Kedua, frasa eksosentrik yaitu frasa yang kedua unsur pembangunnya tidak memiliki hubungan, dan jika dipisahkan, unsur lainnya tidak dapat mengisi unsur tersebut, contoh di rumah dan oleh ibu.
Menurut kategorinya, frasa dibedakan menjadi 1. Frasa nominal atau kata benda, contoh sekotak susu, mobil paman, dan topi jerami. Kedua, frasa verbal atau kata kerja, contoh sedang tidur, lompat jauh, dan lagi makan. Ketiga, frasa adjektifal, yaitu frasa kata sifat, contoh sedikit pendek, sangat cantik, dan amat luas. Keempat, frasa preposisi, contoh di sekolah dan dari rumah. Kelima, frasa adverbia atau frasa yang menunjukkan kata keterangan, contoh akhir pekan, tengah malam, dan besok lusa. Keenam, frasa numeralia atau frasa yang menunjukkan bilangan, contoh seikat bayam, sekilo gula, dan sekarung beras. Ketujuh, frasa konjungsi, contoh meskipun begitu. Berdasarkan maknanya, frasa dibedakan menjadi 3. 1. Frasa biasa, yaitu frasa yang mengandung makna asli seperti sebuah lagu dan buku cerita. Kedua, frasa idiomatik, yaitu frasa yang mengandung makna yang bukan sebenarnya seperti meja hijau dan buah tangan. Yang ketiga, frasa ambigu, yaitu frasa yang memiliki 2 makna. Contoh lukisan ibu. Lukisan ibu bermakna 1 sebagai lukisan yang dibuat oleh ibu, atau lukisan yang menggambarkan tentang ibu. Itu dia penjelasan terkait frasa. Selanjutnya kita akan membahas terkait klausa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Tadi kan udah dijelaskan mengenai pengertian sintaksis, lalu kata dan frasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klausa. Klausa merupakan salah satu kajian dari sintaksis. Posisi klausa ini berada di atas satuan frasa dan di bawah satuan kalimat. Menurut Krida Laksana, klausa merupakan satuan gramatikal kebahasaan yang memiliki unsur berupa subjek dan predikat serta memiliki potensi menjadi kalimat. Nah, jadi klausa itu merupakan satuan gramatikal kebahasaan cabang dari sintaksis yang memiliki unsur subjek dan predikat sebagai unsur inti serta tidak memiliki intonasi final. Namun, klausa ini berpotensi menjadi sebuah kalimat. Yang membedakan klausa dan kalimat itu, jika klausa itu tidak memiliki intonasi final, sedangkan kalimat itu memiliki intonasi final. Selanjutnya, macam-macam klausa. Klausa dapat dibedakan berdasarkan, yang pertama berdasarkan distribusinya, yang kedua berdasarkan unsur negasi, yang ketiga berdasarkan pengisi fungsi predikat, dan yang terakhir itu berdasarkan tatarannya dalam kalimat. Nah, berdasarkan distribusinya, klausa dibedakan menjadi 2. Yang pertama klausa bebas dan yang kedua klausa terikat. Klausa bebas ini memiliki unsur fungsi yang lengkap. Artinya, klausa bebas berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contohnya yaitu Universitas Negeri Semarang memperhatikan minat mahasiswa. Nah, kalimat tersebut itu memiliki unsur fungsi yang lengkap di mana ada subjek, ada predikat serta objek. Universitas Negeri Semarang menjadi subjek, memperhatikan menjadi predikat, minat mahasiswa menjadi objeknya. Ya, lalu yang kedua ada klausa terikat. Nah, klausa terikat ini tidak berpotensi menjadi kalimat karena klausa terikat tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, jika saya ingin, nah kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada tambahan setelah kalimat tersebut. Kedua yaitu berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, terbagi menjadi 2, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif merupakan klausa yang predikatnya tidak memiliki unsur negasi. Unsur negasi di sini maksudnya ialah unsur yang mengandung pengingkaran atau pertengkaran dan sebagainya. Yang kedua, klausa negatif. Klausa negatif ini klausa yang predikatnya itu mengandung unsur negasi. Contohnya itu ibunya sudah tiada.
tiada di sini merupakan unsur negasi. Dan fungsi predikatnya klausa dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu klausa verba, yang kedua itu klausa nomina, klausa adjektiva, klausa numeralia, dan klausa preposisi. Klausa verba merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya aku menulis. Menulis di sini merupakan kata kerja. Lalu yang kedua klausa nomina. Klausa nomina ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata benda. Contohnya kakaknya dokter. Dokter di sini merupakan kata nomina. Yang ketiga, klausa adjektiva. Klausa adjektiva merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata sifat. Contohnya kamu manis. Manis di sini merupakan kata sifat. Lalu yang keempat, klausa numeralia. Klausa numeralia merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata bilangan. Contohnya itu roda truk itu 6. Roda truk itu sebagai subjek, 6-nya itu sebagai predikat. Lalu yang terakhir itu klausa preposisi. Klausa preposisi merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata depan. Contohnya kakak dan adik pergi ke pasar. Berdasarkan kriteria tatarannya dalam kalimat, klausa dibedakan menjadi 2. Yang pertama klausa atasan dan yang kedua klausa bawahan. Klausa atasan merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri dan sudah dapat dipahami. Berbeda dengan klausa bawahan yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipahami. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Frasa dan klausa sudah dijelaskan ya. Sekarang kita menuju ke materi kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dan dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan dan disertai dengan intonasi final. Jenis kalimat. Jenis kalimat dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kategori klausanya, yaitu yang pertama kalimat verbal, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa verbal. Yang kedua kalimat adjektiva, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa adjektiva. Yang ketiga kalimat nomina, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa nomina. Yang keempat kalimat preposisional, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa preposisional. Yang kelima yaitu kalimat numeral, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa numeral. Yang keenam kalimat adverbia, yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa adverbia. Yang kedua berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama kalimat sederhana, yaitu kalimat yang dibangun oleh klausanya. Yang kedua kalimat bersisipan, yaitu sebuah klausa sebagai kalimat penjelas. Yang ketiga kalimat majemuk rapatan, yaitu kalimat yang sebuah kalimat majemuk yang terdiri dari 2 buah klausa. Yang keempat kalimat majemuk serapan, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih dan memiliki kedudukan yang setara. Yang kelima kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang memiliki 2 buah klausa atau lebih namun tidak setara. Yang keenam kalimat majemuk kompleks, yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari 3 klausa atau lebih dan terdapat hubungan koordinatif dan subordinatif. Yang ketiga berdasarkan modusnya, yaitu yang pertama kalimat berita, yaitu kalimat yang berisi pernyataan berita. Yang kedua kalimat tanya, yaitu kalimat yang berupa pertanyaan dan disertai dengan jawaban. Yang ketiga kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi kalimat perintah. Yang keempat yaitu kalimat seruan, yaitu kalimat yang menyatakan pendapat. Yang kelima kalimat harapan, yaitu kalimat yang mempunyai keinginan. Unsur kalimat yang pertama subjek adalah unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda, kelompok kata benda, dan klausa. Yang kedua predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan
oleh pembicara tentang subjek dan biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat atau unsur kalimat yang dikenai pekerjaan yang secara umum berupa kata benda atau yang dianggap sebagai benda. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah yang dipakai untuk melengkapi apa yang kurang atau untuk melengkapi. Baik teman-teman, itu dia penjelasan terkait materi sintaksis yang terdiri dari objek kajian kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe.